Bribtu Anumerta Galip Suryaganta menjadi salah satu korban jiwa dalam penembakan di arena Sabung Ayam di Negara Batin Waikanan, Lampung. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama sang ibu dan kakak. Keduanya berbagi cerita kepada tim kami mengenang sosok Galip semasa hidup dan memberikan kesaksian atas peristiwa tragis tersebut, serta mengungkapkan harapan mereka terhadap vonis yang akan dijatuhkan kepada Kopda Barsyarsyah. Berikut selengkapnya untuk Anda. Selamat sore Tribuners, dimanapun berada. Sore ini saya bersama dengan ibu dari almarhum Golip dan kakak kandung dari Golip juga, yang mana kita ketahui bahwasannya sidang putusan akan dilaksanakan pada hari Senin, Ibu ya, tanggal 11 di Pengadilan Militer Palembang. Nah, mungkin kita yang pasti berduka cita yang mendalam dengan musibah yang dihadapi oleh keluarga dan dua orang rekan Golip juga yang saat ini sudah mendahului kita. Nah, Bu, saya boleh kenalan dengan Ibu siapa, Ibu? Saya dengan Ibu Suryalina. Suryalina, dengan Fitri. Oke, Ibu, mungkin kita ingin tahu nih, Bu, bagaimana kabar hari ini nih, Bu? Ibu sendiri. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Nah, setelah Ananda Golip ini wafat, ada yang Ibu rasakan hingga saat ini, Bu? Iya, Pak. Sedih banget, Pak. Kalau ingat anak saya, Pak. Dia kan anak paling satu-satunya. Pulang juga jarang, dia kan jarang libur. Semenjak anakku udah nggak ada lagi rasanya, rumah sepi. Oh, udah bapak udah nggak ada, anakku yang laki juga nggak ada. Jadi dia kehilangan sekali, Pak. Nggak, anakku nggak ada lagi. Ada kenangan semasa hidup tentang Golip, Bu, yang Ibu tidak bisa dilupakan sampai saat ini, Bu? Banyak sih, cuman terakhir sebelum dia meninggal itu, dia tuh nggak pernah minta dibeliin baju sama saya kan. Pas malam Senin sore itu dia meninggal, malam itu dia nelpon, "Mama, beliin saya baju ya, Ma." Katanya, "Baju apa aja?" Karena saya pikir mau lebaran, jadi saya beliin baju koko gitu kan. Tapi saya belum sempat ngasih tahu dia kalau udah beliin baju. Terus besok sorenya dapat kabar anaknya meninggal. Terus dia kan anaknya kan baik, semua orang tua aja kan dia menurut gitu loh. Itu yang sama sekali ini tidak bisa dilupakan, Bu ya? Iya, kan itu terakhir ya, sebelum dia pergi. Sosok Galip di mata Ibunda seperti apa sih, Bu? Jadi anak yang baik, apa yang menurut sama orang tua sama kakaknya gitu. Terus apa yang kita ini dia selalu, "Iya Ma, iya Pak," katanya gitu orangnya kan. Kerjanya juga dia sungguh-sungguh, nggak ini ya, pasti nggak pernah ngeluh apa dia. Capek enggak, cuma saya nggak bisa pulang mah, masih banyak kerjaan gitu. Jadi anaknya memang ini cita-cita dari kecil dia mau masuk polisi ya. Jadi dari kerjaan dia semangat gitu, nggak pernah ngeluh apa gitu ya. Selalu dia cerita kalau udah pulang gitu, dia senang lah kerjaannya gitu kan. Maksudnya cita-cita beliau dari kecil ya? Dari kecil, dari TK itu udah senang betul. Prestasi beliau juga mungkin banyak, Bu ya, dengan seperti ini. Nah, apakah Ibu mengikuti perkembangan kasus tersebut, Bu? Iya, ngikutin terus dari awal sampai dengan hingga akhirnya putusan itu, Bu ya? Iya, kita ke Palembang tuh datang terus ke sidang itu datang. Kalau Ibu tahu sudah berapa kali nih, Mbak, untuk ini sidang? Kemarin berapa? 8 kali ya? 8 kali ya? Tapi sudah hampir setengah tahun ya? Enggak, Pak. Jadi setiap minggu. Setiap minggu ya? Okay. Dari awal Juni. Dari awal Juni sampai sekarang. Jadi setiap Senin itu selalu sidang. Tapi pas sudah mendekati di akhir, itu sidangnya udah seminggu 2 kali karena kayak mungkin macam rapat gitu loh. Nah, berarti Ibu memang selalu hadir saat ikut sidang, Bu ya? 8 kali kita ikut ya. Nah, rencana apakah hari Senin besok itu akan pergi ke Palembang bersama keluarga, Bu? Boleh tahu siapa saja yang akan berangkat dengan Hadir. Kita rame. Keluarga besar ya? Keluarga besar dari om, tante, dari ponakan juga ada datang. Nah, terkait bagaimana sih, Bu, tuntutan terhadap pelaku Kopda Barsyarsyah ini yang dituntut hukuman mati, Bu? Itu seperti apa, Bu? Pendapat sendiri dan berpendapat Mbak sendiri?
Ya, saya memangnya ya memang hukum mati ya, jangan setimpal dengan perbuatannya ya Pak ya. Udah hilangnya 3 nyawa. Dia udah membunuh anak saya biadab, saya kecil. Hancurkan hidup anak saya, masa depan anak saya Pak. Jadi dia harus dihukum mati Pak. Mungkin Mbak, saya tambahkan Mbak. Ya kalau saya setuju dengan tuntutan jaksa penuntut hak hukuman mati, karena kan ini korbannya 3 nyawa loh. Dan lagi, karena saya selalu mengikuti persidangan, ternyata sebelumnya juga Kopda Basar itu pernah bermasalah juga di pengadilan militer. Dia pernah memperjualbelikan senjata api secara ilegal gitu. Jadi memang kalau dilihat track recordnya, ini yang saya tahu ya gitu. Karena kan dia nggak masuk peradilan umum, masuknya di peradilan militer. Jadi dari yang saya tahu memang ya karena sebelumnya udah ada kasus, ditambah kasus ini juga, jadi memang ya memang bermasalah gitu, anggota yang bermasalah gitu. Walaupun pembelaan dia bilang katanya saya itu tidak ada niat berencana, kan tuntutannya pembunuhan berencana gitu. Dia pembelanya, saya nggak pernah merencanakan akan membunuh siapa, saya hanya spontan, saya aja nggak tahu siapa yang saya bunuh. Tapi pertanyaannya, kenapa yang meninggal semuanya polisi gitu? Dan di salah satu pertanyaan hakim pernah jaksa pernah nanya, memangnya kamu nggak setuju kalau polisi memangnya kamu nggak suka atau nggak setuju gitu kalau acaramu ini digerebek? Dia bilang memang harusnya polisi tidak menggerebek. Dari jawaban dia aja, jawaban spontan dia menunjukkan bahwa dia memang nggak suka gitu, hajatnya diusik gitu loh. Makanya korbannya di sini semua polisi, walaupun pembelaannya spontan harusnya ada warga sipil dong, karena itu yang hadir di acara besar itu ratusan orang gitu. Kenapa semua polisi gitu loh yang ditembak gitu? Dua polisi di depan, yaitu Pak Kapolsek dan Pak Petrus, dan satu adik saya di belakang. Adik saya itu dugaan saya gitu, dan pernah ngobrol sama teman-temannya, adik saya di belakang kebun itu dia menjadi korban juga karena dia bersenjata. Kalau dia nggak bersenjata mungkin dia nggak akan, karena sasarannya si pelaku ini adalah polisi, karena polisi yang membubarkan acaranya gitu. Jadi walaupun dia bilang nggak merencanakan, kita kan nggak tahu pikiran orang seperti apa. Bu, apa nih Bu harapan Ibu terhadap vonis hakim yang akan diketuk hari Senin besok nih Bu? Ya, saya minta dihukum seberat-beratnya Pak ya. Ya, sesuai dengan tuntutan yang kemarin. Ya, yang kemarin itu. Hukuman mati ya Pak. Nah Bu, ada pesan dan doa yang ingin dipanjatkan Bu menjelang tuntutan nanti Ibu dan Mbak? Ya, pesan terhadap almarhum dan seluruh anggota polisi dan semua masyarakat Lampung. Pesan ya, Mbak. Ya, harapan keluarga ya semoga putusan hakim bisa mempertimbangkan seadil-adilnya, bisa melihat dari kedua sisi, khususnya dari keluarga korban gitu loh. Semoga hakim mengikuti tuntutan dari auditor militer atau jaksa penuntut gitu, hukumannya gitu. Karena ya itu tadi, oknum ini sudah bermasalah, yang dia bidik adalah memang anggota kepolisian yang sudah membubarkan acaranya gitu. Dan lagi gimana ya, yang dia lakukan ini memang psikopat gitu loh Pak, psikopat, karena berulang-ulang gitu. Logikanya kita menembak satu orang aja, biasanya kita udah tersentak gitu. Kalau bisa lanjut kedua, yang saya heran kok bisa lanjut ketiga. Nah itu yang saya nggak, sampai sekarang itu saya nggak habis pikir gitu loh. Dan lagi kan ini kan membunuh cita-cita banyak orang ya, kayak adik saya kan masa depan masih panjang, dipatahkan gitu dengan dia. Terus untuk dua korban yang lainnya, yang satu masih punya anak bayi itu kan anaknya masih panjang, umurnya baru 6 bulan gitu pada saat ayahnya pergi itu. Terus yang satu lagi juga anaknya masih kuliah gitu, masih banyak mimpi yang hancur gara-gara satu perbuatan oknum ini gitu. Saya berharap juga Pak hakimnya juga bersifat netral ya Pak ya. Kalau yang benar salah ya dihukumlah seberat-beratnya, jangan pilih kasih Pak ya. Mbak, closing statement seperti apa nih Mbak? Menurut saya ini peristiwa yang sebelumnya semua masyarakat juga sudah melihat bahwa ini memang peristiwa yang cukup besar gitu, karena menyangkut dua instansi, terlebih dari instansi TNI dan kepolisian. Saya melihat banyak banget masyarakat yang ada yang mendukung, tapi yang miris, ada juga yang
ada yang bersimpati, tapi ada juga yang tidak bersimpati gitu loh. Karena adik saya adalah korban dari anggota kepolisian. Yang saya harap, jangan kalau memang benci suatu instansi, lihat adik saya itu sebagai seseorang yang bernyawa, orang yang punya keluarga, punya ini gitu loh. Masa nyawa seseorang bisa dijadikan bahan bercandaan hanya karena kamu benci suatu instansinya. Jadi lihat korban ini sebagai seorang manusia yang punya nyawa, punya keluarga. Itu aja. Oke, Tribuners dimanapun berada, berikut petikan wawancara kita bersama keluarga almarhum Golip, di mana ibu sudah menyampaikan harapannya kepada Auditor Pengadilan Militer Palembang juga memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa sendiri, dan kakak korban juga tadi sudah menyampaikan bahwasannya ya harapannya apa yang menjadi harapan dari keluarga bisa disampaikan oleh majelis hakim saat persidangan di hari Senin besok ya, Mbak ya. Oke, saya Bus Putra dari Rumah Duka Rumah Almarhum Golip melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.